Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ayu Afilia dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai penelitian kelompok kami yang berjudul pengaruh media tanam tanah, pupuk, dan kapas terhadap pertumbuhan cabai rawit merah. Adapun rumusan masalah yang melatar belakangi penelitian kami yaitu produksi tanaman cabai rawit yang sekarang terus-menerus meningkat dan terkadang mengalami penurunan produksi. Salah satunya itu dikarenakan karena gagal panen. Adapun media tanam merupakan salah satu unsur penting yang menunjang pertumbuhan tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah media tanam berpengaruh pada pertumbuhan tanaman cabai rawit dan media tanam apakah yang paling baik dalam pertumbuhan tanaman cabai rawit. Manfaat penelitian ini yaitu dapat membantu mengidentifikasi jenis tanah atau campuran media tanam yang memberikan hasil pertumbuhan terbaik bagi cabai rawit merah. Hal ini dapat membantu petani atau peneliti dalam memilih media tanam yang tepat untuk menumbuhkan tanaman dengan baik dan membantu menentukan jenis pupuk yang paling efektif untuk digunakan pada tanaman cabai rawit merah. Populasi dalam penelitian ini adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan cabai merah yang dipengaruhi oleh media tanamnya. Sedangkan sampel yang digunakan yaitu biji cabai merah yang diletakkan pada cup plastik dengan media berbeda. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cutter atau gunting, cup plastik, bibit cabai merah, kapas, pupuk kotoran kambing, tanah, dan air. Adapun prosedur kerja yang dilakukan yang pertama yaitu melubangi cup plastik yang akan digunakan sebagai tempat media tanam kapas, pupuk, dan tanah. Lalu dimasukkan media tanam tanah, pupuk, dan kapas ke dalam masing-masing cup plastik yang sudah dilubangi. Di sini kami menggunakan 2 cup plastik untuk masing-masing media tanam. Kemudian ditaburkan bibit cabai merah secukupnya ke dalam cup plastik yang sudah berisi media tanam. Setelah itu, disiram tanaman cabai dengan air secukupnya. Selanjutnya diletakkan tanaman cabai di tempat terbuka dan dilakukan penyiraman setiap hari, sore dan pagi hari. Pada hari ketiga sampai hari ke-9, tanaman cabai merah belum tumbuh baik dalam media tanah, pupuk maupun kapas. Dan ini adalah pengamatan pada hari ke-12 pada media tanah tinggi sekitar 4,5 cm, pada pupuk 2,3 cm, dan pada kapas 3 cm. Pada pengamatan hari ke-18 dengan media tanah memiliki panjang tanaman sekitar 5 cm dengan daun berjumlah 2-4 buah, dan pada pupuk tinggi tanaman 3 cm dengan jumlah daun 2 buah dan kapas 3,8 cm. Pada hari ke-21, panjang tanaman dengan media tanah sekitar 7 cm dengan lebar daun 1,5 cm dan berjumlah lebih dari 2. Pada pupuk, panjang tanaman sekitar 3,8 cm dan pada kapas 4,5 cm dengan jumlah daun 2 buah. Lalu pada hari ke-24, panjang tanaman dengan media tanah yaitu sekitar 7,4 cm dengan lebar daun 1,8 cm dan memiliki jumlah daun 3-4 helai. Pada pupuk memiliki panjang tanaman 3,8 cm dan pada kapas memiliki panjang tanaman 4,8 cm dengan jumlah daun 2-3 buah.
pada hari ke-27 panjang tanaman dengan media tanah, yaitu sekitar 8 cm dengan lebar daun 1,9 cm, pada pupuk panjang tanaman 3,9 cm dan pada kapas 4,9 cm. Pada percobaan kedua ini, media tanam yang digunakan seperti tanah, pupuk, dan kapas memiliki jumlah dan berat yang sama. Pada hari ketiga, tanaman belum tumbuh, dan pada hari ke-6, pada media tanah, ulangan ke-1, tinggi tanaman sekitar 3 cm, dan pada pupuk dengan ulangan 1, tinggi tanaman 2,5 cm, dan pada kapas ulangan kedua, tinggi tanaman 2,5 cm. Di hari ke-9, tinggi tanaman pada media tanah ulangan ke-1 yaitu 4 cm, pupuk ulangan ke-1 yaitu 3,2 cm, dan media kapas ulangan kedua yaitu 3 cm. Pada hari ke-12, tinggi tanaman di media tanah ulangan ke-1 yaitu 5 cm, media pupuk ulangan ke-1 4,5 cm, dan media kapas ulangan kedua yaitu 3,5 cm. Dan di hari ke-15, tinggi tanaman pada media tanah ulangan kedua yaitu 6 cm, pada ulangan ke-1 5,3 cm, media pupuk ulangan pertama 5 cm, dan media kapas ulangan kedua 3,8 cm. Dari morfologinya terlihat bahwa tanaman cabai merah dengan menggunakan media tanam tanah menghasilkan tanaman yang segar, baik dari batang maupun daunnya yang segar dan batang yang tegak. Tanah alami mengandung berbagai nutrisi esensial yang diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan optimal. Tanah juga menyediakan aerasi yang baik yang memungkinkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang penting bagi akar tanaman. Di antara pupuk dan kapas dalam pertumbuhan cabai rawit berdasarkan percobaan, pupuk lebih baik dari kapas. Hal ini karena pemberian pupuk kandang akan menyumbangkan unsur hara bagi tanaman serta meningkatkan serapan unsur hara oleh tanaman. Bahan organiknya dapat langsung digunakan oleh tanaman dan sebagian lagi disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama. Terlihat bahwa media tanah memiliki pertumbuhan yang cepat, hal ini dapat disimpulkan bahwa media tanam berpengaruh dalam pertumbuhan tanaman cabai merah.